belajar bahasa Arab dan ajari orang bahasa Arab. Kasihan dia kalau masuk surga nggak bisa bicara. Di tengah gelombang semangat belajar bahasa Arab yang melanda banyak kalangan Muslim, telah lama narasi digaungkan yang terus diulang-ulang hingga saat ini, seolah sudah menjadi kebenaran mutlak. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Klaim ini sering dilontarkan oleh para ustadz, dai, atau bahkan lembaga kursus bahasa Arab sebagai strategi untuk memompa motivasi, seolah-olah dengan menguasai bahasa Arab, seseorang akan lebih dekat dengan surga, atau bahkan menjadi warga istimewa di akhirat nanti. Tapi benarkah agama kita, yang dibangun di atas prinsip kesetaraan dan keadilan, benar-benar mengajarkan bahwa surga hanya berbahasa Arab? Ataukah ini sekadar taktik marketing dakwah yang dibalut dengan romantisme teologis untuk menarik minat massa? Yang lebih menggelitik, jika bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa surgawi, lalu bagaimana dengan para nabi-nabi sebelumnya? Apakah Nabi Ibrahim, Musa, atau Isa yang hidup jauh sebelum bahasa Arab menjadi bahasa dominan, berbicara dengan bahasa Arab di surga? Apakah Allah yang maha mengetahui segala bahasa, tiba-tiba memutuskan bahwa hanya satu bahasa manusia yang layak dipakai di akhirat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tapi tamparan keras bagi logika klaim yang tak berdasar. Di balik narasi ini terselip indikasi Arabisasi yang halus namun sistematis, sebuah upaya untuk mengukuhkan hegemoni budaya Arab seolah-olah ia identik dengan Islam itu sendiri. Padahal, Nabi dengan tegas menegaskan, tidak ada keutamaan Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Lalu mengapa sekarang kita justru menyaksikan bahasa Arab diangkat menjadi semacam tiket eksklusif menuju surga? Apakah ini bentuk lain dari komersialisasi agama, di mana bahasa dijual bukan sebagai alat memahami teks suci, melainkan sebagai komoditas spiritual yang diiming-imingi janji surga? Inilah yang membuat klaim ini berbahaya. Ia tidak hanya cacat secara sanad dan matan, tapi juga merusak pesan universal Islam tentang kesetaraan. Jika bahasa Arab adalah bahasa surga, lalu di mana posisi Muslim Indonesia, Turki, atau Afrika yang mungkin kesulitan menguasainya? Apakah mereka akan menjadi warga kelas 2 di akhirat hanya karena bahasa ibu mereka bukan Arab? Ataukah ini semua adalah bentuk lain dari pemasaran agama yang memanfaatkan ketakutan dan harapan umat? Mari kita telusuri lebih dalam. Dari mana klaim ini bermula? Mengapa ia begitu mudah diterima? Dan apa dampaknya ketika agama direduksi menjadi sekadar persoalan bahasa, bukan akhlak, keadilan, atau ketakwaan? Karena jika dakwah hari ini lebih banyak berbicara tentang bahasa surga daripada membela yang tertindas atau memberantas kebodohan, maka kita harus bertanya, apakah ini masih dakwah atau sekadar bisnis? Sebenarnya hanya dengan menggunakan logika sederhana saja, klaim bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga susah diterima kebenarannya. Namun untuk memastikannya, mari kita telusuri sanad dan matan hadisnya secara objektif. Bersama saya Sudrun Gugat, mari kita menggugatnya. Seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Mantep. Klaim bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga bukanlah omong kosong yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ia memiliki akar sejarah dalam literatur Islam, meski akar itu rapuh dan keropos jika ditelusuri lebih dalam. Narasi ini biasanya disandarkan pada sebuah riwayat yang konon berasal dari Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad disebutkan bersabda, "Cintailah orang Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab." Sekilas, bunyi hadis ini terlihat meyakinkan, sampai kita mencabutnya dari tanah dan melihat akar-akarnya yang membusuk. Riwayat ini bisa ditemukan dalam beberapa kitab klasik, seperti Al-Mujam Al-Awsath, karya Imam At-Tabari, dan Tarik Dimasik, karya Ibnu Asakir. Namun, ketika kita telusuri rantai periwayatannya, kita menemukan nama yang langsung membuat para ahli hadis mengernyitkan dahi, Al-Ala bin Amr Al-Hanafi Al-Kufi. Inilah titik kritis yang menentukan hidup matinya klaim ini. Al-Ala bukan sembarang perawi, dalam dunia ilmu hadis namanya adalah sinyal bahaya. Imam Ad-Dahabi dalam Mizan Al-I'tidal menyebutnya sebagai pemalsu hadis, sementara Ibnu Hibban secara lebih keras menyatakan bahwa Al-Ala bin Amru dikenal suka meriwayatkan dari ayahnya, yang juga pemalsu hadis, hal-hal yang tidak memiliki dasar sama sekali. Yang menarik adalah bagaimana riwayat ini tetap bertahan dan terus disebarkan meski telah difatwakan palsu oleh para ulama hadis terkemuka. Ibnu Al-Jauzi dengan tegas memasukkannya dalam kitab Al-Mudwat, kumpulan hadis palsu. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika para pakar hadis sepakat tentang kepalsuannya, mengapa klaim ini masih hidup dan bahkan berkembang subur dalam dakwah kontemporer? Fenomena ini mengingatkan kita pada sebuah pola yang lebih besar dalam sejarah pemikiran Islam. Bagaimana hadis-hadis lemah dan palsu seringkali lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan prasangka atau kepentingan tertentu.
Dalam kasus ini, klaim tentang bahasa Arab sebagai bahasa surga memberikan legitimasi teologis bagi superioritas budaya Arab, sesuatu yang secara tidak sadar mungkin diinginkan oleh sebagian kalangan. Padahal, seperti yang akan kita lihat, klaim semacam ini justru bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang lebih universal. Sekarang mari kita melihat matan hadisnya. Pertentangan antara klaim bahasa Arab sebagai bahasa surga dengan prinsip-prinsip dasar Islam bukan hanya sekadar masalah sanad yang rapuh, tetapi juga merupakan bentrokan frontal secara konseptual. Mari kita bedah dengan pisau analisis yang lebih tajam. Jika kita menerima premis bahwa bahasa Arab adalah bahasa surgawi, maka secara tidak langsung kita telah menabrak tembok besar hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Di sini terjadi paradoks yang tak terelakkan. Bagaimana mungkin sebuah bahasa disebut sebagai bahasa surga, sementara pembawanya sendiri, orang Arab, tidak memiliki keutamaan apapun dibanding yang lain? Ini seperti mengatakan piano lebih suci daripada gitar, sementara memainkannya sama-sama indahnya. Lebih dalam lagi, para pendukung klaim ini sering menggunakan argumentasi sekunder bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, seolah ini menjadi bukti bahwa bahasa Arab adalah bahasa pilihan Tuhan. Namun mereka dengan licik mengabaikan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ayat ini adalah tamparan telak bagi mereka yang mencoba mengkultuskan satu bahasa atas yang lain. Jika setiap nabi diutus dengan bahasa kaumnya, Musa dengan bahasa Ibrani, Isa dengan bahasa Suryani, dan Muhammad dengan bahasa Arab, lalu atas dasar apa kita bisa menyimpulkan bahwa di surga nanti hanya satu bahasa yang dominan? Apakah Allah yang Maha Adil tiba-tiba akan mengistimewakan satu bahasa ciptaannya sendiri? Yang lebih ironis, klaim ini justru mengerdilkan universalitas Islam itu sendiri. Video ini saya buat untuk menanggapi channel Sudrun Gugat, yang narasinya sekilas terdengar ilmiah, logis, bahkan seolah membela nilai-nilai Islam. Namun, tahukah Anda, jika kita cermati lebih dalam, ada penyusupan ide yang secara halus menggiring pemikiran umat agar meragukan bagian-bagian penting dalam ajaran Islam. Mereka membungkus kritik sanad hadis dengan retorika yang memikat, tapi di sela-selanya terselip framing yang melemahkan posisi Islam dan menanamkan rasa curiga terhadap bahasa Al-Quran itu sendiri. Inilah teknik yang sering digunakan untuk membangun kepercayaan di awal, lalu menyusupkan racun di tengah. Dalam video saya ini, saya tidak akan membantah dengan emosi. Kita akan kupas tuntas setiap klaim Sudrun Gugat. Kita bedah logikanya, kita lihat dalilnya, dan kita kembalikan semuanya ke landasan Islam yang benar, agar yang benar tetap tegak dan yang keliru jelas keliru. Mari kita mulai. Kalau dilihat dari pola narasi yang dibuat oleh channel Sudrun Gugat tersebut, bukan sekadar membahas kebenaran sanad hadis, namun ada nuansa agenda framing. Berikut beberapa cirinya, membungkus kritik sanad dengan opini ideologis. Misalnya, mengaitkan dengan Arabisasi dan hegemoni budaya Arab, seolah Islam identik penindasan budaya lokal. Memilih isu-isu yang memicu keraguan terhadap Islam, lalu membangun narasi panjang untuk memperkuat kesan bahwa ada konspirasi internal atau manipulasi agama. Gaya narasi yang diberikan oleh Sudrun Gugat menggiring persepsi, bukan sekadar menjelaskan fakta sanad. Ini teknik persuasif retorik yang sering dipakai dalam misi dekonstruksi iman. Artinya, walaupun ada unsur benar yang dinarasikan oleh Sudrun Gugat, misalnya, hadis itu memang dinilai lemah, tapi penyajian narasi yang dibuat oleh Sudrun Gugat diarahkan untuk menimbulkan rasa curiga dan antipati pada elemen tertentu dalam Islam. Jadi bisa dikatakan, ada udang di balik batu dalam semua video-videonya, selain tujuan akademisnya. Di sini saya akan mencoba meniru gaya puitis dan retoris yang dinarasikan videonya Sudrun Gugat tersebut. Tapi tujuannya untuk membalikkan sudut pandang yang dinarasikan oleh channel Sudrun Gugat, agar pesan kembali ke landasan Islam yang benar. Tapi, sebelum mulai, kita suruput dulu kopinya, dan mari kita mulai luruskan. Bayangkan seseorang masuk surga, tidak ditanya paspor bahasa, tidak dihadang petugas linguistik, karena surga bukan negeri yang membatasi warganya dengan satu aksen atau satu bahasa, melainkan tempat di mana segala lidah memuji Allah dengan sempurna. Lalu pertanyaannya, apakah dengan itu berarti klaim bahasa Arab adalah bahasa surga?
Otomatis runtuh? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Islam mengajarkan tasyihul ma'rifah, yaitu meluruskan pemahaman, bukan menukar kebenaran dengan sinisme. Memang benar apa yang Anda katakan. Hadis yang menyebut bahasa Arab sebagai bahasa surga dinilai lemah, bahkan palsu oleh banyak ulama. Para muhadits seperti Ibnu Hibban dan Ibnul Jauzi sudah menjelaskan kelemahannya. Tapi, ada udang di balik batu dalam video narasimu. Inilah yang sering dilewatkan oleh para penggugat. Ingat, melemahnya riwayat tidak berarti melemahnya kedudukan bahasa Arab dalam agama. Bahasa Arab bukan bahasa surga karena sanad hadisnya sahih. Tetapi, yang perlu Anda pahami di sini adalah bahasa Arab mulia, karena menjadi bahasa Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan untuk semua manusia. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran berupa bacaan berbahasa Arab, agar kamu mengerti." Lalu, mengapa Allah memilih bahasa Arab untuk risalah terakhir? Jawabannya, karena bahasa ini memiliki struktur, kosakata dan keluasan makna, yang mampu memuat pesan ilahi secara presisi. Sebuah kelebihan teknis, bukan diskriminasi etnis seperti yang dibahas oleh Anda. Menyebut pentingnya bahasa Arab bukanlah Arabisasi, tapi pengakuan bahwa memahami teks wahyu secara langsung lebih kuat daripada lewat terjemahan. Sama halnya, orang yang mempelajari bahasa Ibrani untuk memahami Taurat atau bahasa Yunani untuk memahami Injil, tidak ada yang curiga itu hegemoni Yunani. Adapun soal para nabi sebelum Muhammad, yang Anda jelaskan, memang mereka berbicara dengan bahasa kaumnya, dan ini tertulis dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. Tapi ingat Sudrun Gugat, ini tidak meniadakan kemungkinan bahwa di akhirat, Allah memberi mereka kemampuan bahasa yang sama untuk saling memahami. Bahkan di dunia saja, Allah mampu menjadikan makhluk berbeda bahasa saling mengerti. Bukankah itu juga mudah bagi Allah? Justru yang keliru dalam narasi videomu adalah mengerdilkan peran bahasa Arab menjadi sekadar komoditas marketing dakwah atau jualan surga. Para ulama yang benar tidak menjual bahasa untuk pahala, tapi mengajarkannya agar umat bisa memahami pesan wahyu dengan benar. Kalau ada oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan dunia, yang salah adalah oknumnya, bukan bahasanya. Jadi kesimpulannya, yang perlu Anda pahami, tidak ada kewajiban meyakini bahasa Arab sebagai bahasa surga, karena dalilnya tidak sahih, tapi juga ada kewajiban moral untuk menghormati bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ingat wahai Sudrun Gugat, menyerang posisinya dalam Islam dengan narasi hegemoni budaya adalah framing yang menyesatkan dan memecah belah umat.